Kali ini kita membahas tentang bagaimana hukum rapid test pada saat puasa di bulan Ramadan. Bagaimana sesungguhnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat itu mereka tadarus. Wa minal laili fatahajjat bih, kata Rasulullah. Bangunlah di sepertiga malam. Mukmin yang kuat lebih baik dan jauh lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Keberlangsungannya sebagaimana yang diinginkan oleh ciptaannya yaitu Allah SWT. Rasulullah adalah sosok yang hampir tidak pernah sakit. Untuk berbuka puasa dengan sesuatu yang cepat membuat energi kita pulih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemirsa dari channel Pro kami, khususnya adalah program di bulan Ramadan tahun ini, yaitu tahun 2021, bertepatan dengan era pandemi dan menjadi tahun sejarah. Untuk Hijriahnya adalah tahun 1442 Hijriah. Saya ingin kita mengambil hikmah dari sisi lain tentang Ramadan, yaitu kita disuruh untuk menahan diri, berpuasa. Bahwa ini merupakan perintah yang sudah berlangsung begitu lama. Sebagaimana Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Dari dulu menjadi sebuah tradisi, menjadi sebuah ibadah yang rutin, la'alakum tattaqun, agar kita menjadi orang bertakwa. Apa hikmah yang menarik dari sisi kemampuan menahan diri ini? Ternyata kemampuan menahan diri untuk tidak makan, untuk tidak melakukan hubungan seks, bahkan 10 hari terakhir, wala tubasiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Pada 10 hari terakhir itu, ketika orang iktikaf, kita dilarang bercampur dengan istri kita. Di siangnya kita menahan untuk tidak makan. Pertama yang menarik, puasa ini mendidik untuk kejujuran diri, membangun personal, ya, integritas personal, tanpa supervisor yang ada di depan kita seperti orang bekerja. Dengan penuh kejujuran diri, keikhlasan, keriduan jadi kata kunci. Namun yang menarik adalah ketika tahun 1995 terbit buku Emotional Intelligence atau kecerdasan emosional yang ditulis oleh Daniel Goleman dari lulusan Harvard University, seorang PhD, itu meriset yang saya ketahui hampir 18 tahun. Yaitu anak-anak kecil TK itu diberikan sebuah intervensi yang menarik. Apakah anak-anak mau marshmallow atau mungkin bahasanya kita rubah dengan es krim, kira-kira begitu. Tentu jawaban anak-anak TK adalah sebagian besar mau, kecuali yang pilek atau memang ada doktrin orang tuanya jangan makan es krim gitu ya. Nah, anak-anak yang mengatakan mau itu kemudian ditanya, siapa yang mau sekarang? Jawabnya seperti apa? Rata-rata anak-anak menjawab, mau sekarang. Ya, cash. Kalau di kampung saya bilangnya sak tek sak nyet. Ya, langsung seketika itu pengen, dan kalau bisa dihadirkan. Keinginan itu terpenuhi. Tapi yang menarik kemudian intervensi tes psikologi ini, ya. Anak-anak karena es krimnya tidak tersedia banyak, kita harus menunggu. Yang mau dapat sekarang juga dapatnya 1. Tapi kalau mau menunggu 5 menit atau mungkin 10 menit, namanya memperpanjang waktu, tentu anak-anak akan berpikir untuk menunda, ya, mending sekarang. Kalau mau menunggu 5 sampai 10 menit akan dapatnya 3. Coba pemirsa channel Pro kami memilih yang mana kira-kira? Mau sekarang atau mau 3 tapi nunggu?
ternyata yang memilih mau menunggu selama 5 menit sampai 10 menit itu tidak banyak. Anak-anak yang mau menunggu itulah kemudian menjadi sampel penelitian, diteliti sampai remaja. Ditelusuri bagaimana kemampuan dia mengendalikan diri, dorongan untuk makan, dorongan untuk memuaskan kebutuhannya, apalagi es krim yang sangat ia inginkan, ia harapkan, ia rasakan nikmatnya. Itu diteliti. Ternyata anak-anak yang mau menunggu lama itu ternyata dia mampu menghibur dirinya, mampu mengelola dorongan emosinya, mampu mengelola gejolak dirinya, mampu meminimalisir dorongan-dorongan yang ternyata itu mengganggu untuk mendapatkan tujuan jangka panjang, yaitu dapat 3. Itulah kemudian diteliti menjadi sampel. Dan hasilnya ternyata anak-anak yang mau menunggu agak lama dalam pengendalian dorongan emosi tadi ternyata tidak mudah terkena narkotik. Ya, tidak kena gangguan hal-hal seperti itu, karena itu mendapatkan kepuasan jangka pendek. Anak-anak yang mau menunggu tadi dalam usia remajanya, ternyata anak-anak itu kalau teman-temannya berantem, ternyata dia bisa melerai, bisa mendamaikan, bisa mengajak untuk kompromi, mencari jalan tengah atas penyelesaian konflik sehingga menyebabkan berantemnya anak-anak, dan seterusnya. Sehingga kemudian anak-anak yang mampu menunggu itu ternyata memiliki keunggulan masa depannya, keunggulan lebih baik tentang hari esoknya karena kemampuan mengelola emosinya. Ini semua kita katakan sebagai anak-anak yang lebih cerdas secara emosi, anak-anak yang matang dari sisi emosinya. Itulah kesimpulannya. Sehingga hasil riset yang panjang itu menyimpulkan bahwa kecerdasan emosional dibanding kecerdasan intelektual, itu ternyata kecerdasan emosional memberikan kontribusi 80% sukses seseorang dibanding intelektualnya. Saya sudah berumur 56 tahun nanti November 2021. Saya punya teman-teman SD, SMP, SMA, teman main. Ternyata anak-anak yang memiliki ketekunan, kegigihan, keuletan, daya tahan kemalangan, adversity quotient. Mereka yang istiqomah dalam rangka mencapai tujuannya, mereka yang tekun dalam belajar, giat dalam belajar, bisa bekerja keras dalam waktu yang lama, adalah mereka yang kemudian sukses secara karir dan kehidupan. Sementara teman-teman yang tidak mampu mengelola dorongan-dorongan, kesukaannya, senang-senangnya, foya-foyanya, main-mainnya, hidup seenaknya, itu ternyata umumnya mereka kurang begitu bagus dalam karirnya, dalam mengelola hubungan dengan orang lain atau juga masalah urusan keluarga. Oleh karena itu yang menarik, puasa Ramadan ini tidak saja hanya menahan 5-10 menit. Ramadan ini seorang beriman harus bertakwa untuk menjalankan ibadah yang begitu mulia, menjalani semua perintah dan menjauhi larangannya dalam konteks ibadah Ramadan ini. Ada hal-hal yang dianjurkan dan ada hal-hal yang hendaknya dihindari dalam Ramadan. Lebih dari itu, secara waktu di Indonesia rata-rata kita mendapatkan saum Ramadan hampir 14 jam. Dari mulai 4:30 sudah mulai azan subuh sampai kemudian adalah sekitar maghrib, ya, itu jam 18. Rentang waktunya lebih dari 11 jam, ya. Atau bisa jadi ada yang sampai 12 lebih. Itu secara waktu. Bapak sekalian saya hormati pemirsa channel Pro kami, umat Islam dididik untuk bisa menahan diri dari mulai fajar hingga tenggelam matahari dengan tanda azan maghrib. Berbahagialah orang-orang yang telah memiliki kemampuan mengelola dirinya, mengelola emosinya, mengelola dorongan syahwatnya, padahal tidak ada pengawasan yang luar biasa dari orang lain. Sesungguhnya Ramadan mendidik pada kita lebih cerdas secara emosional, apalagi dengan keimanan, apalagi dengan keridhaan. Maka ini adalah cerdas secara spiritualitas kita. Kita ingin mendapatkan surga dan kita bersakit-sakit hari ini. Oleh karena itu hikmahnya adalah berbahagialah orang yang mendapatkan saum Ramadan itu. Pertama saat berbuka, kebahagiaan yang luar biasa. Istilahnya mendapatkan es krim 3 buah tadi. Dan kedua saat nanti bertemu dengan Allah SWT di surga kelak, akan mendapatkan apa yang telah kita lakukan karena keimanan ketakwaan kita ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pesan saya
Semoga Ramadan tahun ini kita bisa hayati makna-makna yang paling luar biasa, yaitu kemampuan menahan diri dari dorongan-dorongan yang tidak bagus. Karena itu beberapa hal akan menghambat karir kita, menghambat pengembangan diri kita, menghambat pencapaian-pencapaian kinerja yang telah kita tetapkan, atau dalam rangka kita membangun hubungan sosial kita. Seringkali kita harus mengalah untuk mendapatkan kemenangan bersama. Inilah sifat kita, harus punya kompromi dengan diri kita. Kita harus bisa melakukan kompromi dengan wilayah sosial kita, sekeliling kita, untuk mendapatkan tujuan-tujuan kita bisa tercapai, untuk mendapatkan keimanan kita lebih sempurna. Selamat menunaikan ibadah Shaum Ramadan, dan semoga Ramadan tahun ini kita menghayati, memahami, dan kemudian kita mulai meningkatkan kualitas ibadah Ramadan karena kita memiliki ilmunya. Ingat, kalau kita tidak memiliki ilmu, maka bertanyalah kepada ahlinya, pada expert, ya, pada ahlinya. Fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Semoga sesi yang pendek ini salah satunya menjawab kita memahami, menambah pengetahuan kita untuk semakin meningkatkan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Dan semoga ini menjadi sebuah ibadah-ibadah yang lebih sempurna di masa-masa akan datang. Terima kasih. Salam sehat, salam masa depan. Sukses selalu bersama pemirsa channel Pro Kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.